Hai Sobat Pemenang, ketemu lagi bersama saya Andi Otniel dan Nikita Sevin dalam acara Sang Pemenang. Acara akan menginspirasi semua orang termasuk Anda untuk menjadi sang pemenang. Ya, Sobat, ada yang mau saya sampaikan. Bagaimana jika Anda katakanlah seorang yang sudah ingin bertobat, sudah ingin mengakui kesalahan dan ya paling tidak untuk memulai sesuatu yang baru, tetapi yang terjadi adalah bukan kemudahan tetapi justru hal-hal yang menyulitkan, bahkan ada harga yang begitu mahal yang harus Anda bayar. Bersama dengan kami, kesaksian yang luar biasa dari seorang yang luar biasa bernama Pak Aseng. Pak Aseng, selamat datang, selamat bergabung di sini. Terima kasih banyak ya. Dan kita akan berbicara banyak dengan kesaksian dari Pak Aseng yang akan menginspirasi Anda semua. Namun seperti biasa, kami mengajak Anda menyaksikan terlebih dahulu tayangan drama berikut ini. Guys, tahanan baru nih bos. Bisa kita? Iya. Duduk deh. Anak baru lo? Iya bang. Kasus apa lo? Saya narkoba bang. Nih mereka berdua sama gua sama narkoba bro. Ngomong-ngomong, lu pemakaian apa ngedar? Saya pengedar bang. Wish. Bagus. Berarti lo bisa kerja sama gua ya. Ya, bagus. Kita cari duit yang banyak ya. Oke bro. Iya bang. Nih. Lu pijitin gua lagi. Oke bos. Saya bang. Apa bang? Sini lo. Iya bang. Sini deketan dikit. Iya bang. Gua ada barang nih. Bang, nanti ketahuan bang. Udah lo diam aja. Gua ada barang, ya. Ini lo jual ke tahanan-tahanan di dalam, ya. Nih. Hati-hati lo, pantauan Supri, ya. Sana lagi lo. Iya bang. Lo kerja lagi lo, sana. Iya bang. Udah malam, tidur. Iya Dan. Siap Dan. Aman. Mana duitnya? Sini. Oh iya bang, ini bang uangnya. Ternyata banyak juga ya bang pemakai di sini bang. Iyalah. Gua ada barang lagi. Nih, lu jualin nih. Sini. Biar duit kita tambah banyak. Oke? Lu jualin. Iya bang. Ya. Lagi ngapain kamu? Enggak pak, nggak ada ngapa-ngapain pak. Coba buka tangan. Punya siapa ini? Ngaku, punya siapa? Punya siapa? Nggak tahu gua, Pak. Hah? Nggak tahu, Pak. Jangan tidur, bangunin. Punya siapa? Itu punya siapa? Ini? Belum tahu ya? Nggak tahu pak, gua kan tidur dari tadi pak. Nggak tahu, Pak. Ngaku, punya siapa? Berdiri dong. Iya pak. Coba lihat. Kamu ini. Aduh pak. Aduh pak. Ampun pak. Nah, hati-hati lo.
Pada makan, Bro? Ayo. Bro, gimana? Kapok nggak lo? Kayak kapok bang. Alah, segitu doang nyari lo. Apa kamu? Jangan lupa. Jangan lama makannya. Bentar lagi bakalan ada pendeta yang akan mengunjungi nabi. Sobat, kita baru saja menyaksikan kisah Aming yang dipukul babak belur oleh penjaga penjara karena masih mengedarkan narkoba di dalam penjara. Nah, kalau Bapak Aseng, waktu itu pemakai atau pengedar juga, Pak? Saya makai dan pengedar juga. Pas di penjara, apakah mengalami hal yang sama nih, Pak? Dihajar Sama juga gitu ya? yang drama tadi, Pak? Iya. Jadi saya sempat stres di sana. Jadi kebetulan ada beberapa orang kawan mengajak saya untuk melarikan diri. Kabur Jadi ya? kabur dari sana. Kebetulan saya juga ikut. Akhirnya setelah saya kabur dari Pekalongan ini, baru loncat tembok pertama, pas tembok kedua ketahuan sama petugas. Nah, kita dihajar abis-abisan. Lebih lagi. Lebih parah karena lagi. mau coba Karena kabur. mau melarikan diri. Iya. Ya. Karena hukum di penjara itu kan petugas itu paling benci sama kasus yang lari, orang lari. Kamu mau kasus apa aja, petugas nggak ini ya. Nggak permasalahkan. Nggak bermasalahkan. Tapi kalau kamu melarikan diri, kalau pas dia tugas mungkin anak istrinya dia akan dipecat, anak istrinya nggak dapat makan. Nah, makanya dia marah sekali jadi siksaannya lebih parah daripada pertama kali ditangkap. Dan setelah itu pasti di blacklist ya, Pak Ya, ya? di blacklist. Ya, baik Pak Aseng, maaf. Tolong tunggu tahan sebentar ya Pak ya. Ini kesaksiannya sungguh luar biasa, tetapi kita harus tahan dulu sebentar karena setelah commercial break kita akan segera melanjutkan kisah selanjutnya dari drama ini. Tetap di Sang Pemenang. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Christian, Iya Pak. ini Alkitab untuk kamu yang kamu inginkan. Ya, baca sungguh-sungguh. Iya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Iya Pak. Pak Pendeta? Ya, ada yang bisa saya bantu? Alkitabnya ada lagi Pak. Saya mau baca Pak. Kamu menginginkan Alkitab juga? Saya mau Pak. Kebetulan ini Alkitab sudah habis. Tapi karena kamu menginginkan, ini Alkitab saya berikan kepada kamu. Iya Pak. Kamu baca sungguh-sungguh. Ini adalah buku kehidupan. Ini kuberikan kepadamu. Iya. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin Pak. Masuk. Ampun Pak. Ini hukuman kamu yang masih melanggar peraturan dalam penjara. Jangan coba mengulangi lagi. Ngerti kamu? Ngerti Pak. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya Tuhan, aku ingin mencukupkan perjalananku di jalan yang sesat ini. Aku ingin kembali melihat jalan lurus menuju Engkau. Tuhan, aku tahu Tuhan, meski sulit bagiku, aku akan tetap berusaha Tuhan. Bantu aku Tuhan, aku mohon, bantu aku.
Asik. Gini kandang tikus sendirian. Ada anak baru. Tuh anak barunya ya. Lo jualin barang ke dia. Ya? Biar tambah banyak duit kita. Ya? Maaf bang, saya udah nggak jual barang begituan lagi bang. Bercanda lo. Enggak bang, saya nggak bercanda bang. Serius. Serius lo? Lo berhenti? Mau jadi orang suci lo? Hah? Saya udah bertobat bang. Bang, gini bang, ampun bang. Bang, ampun bang. Bang, ampun bang. Bang, ampun, gua udah bertobat bang. Bang, ampun bang, ampun bang. Bang, ampun bang, ampun bang. Bang, komandan, komandan. Dia mau kuliah komandan. Diam lo. Gua gak mau jualan dia, gua udah bangsat lo. Bangsat lo. Gua udah bertobat bang. Gua bangsat lo. Udah kalian kerja lagi. Kalau kita lihat tayangan tokoh Aming di drama tadi kan, harga yang begitu sangat mahal dia bayar di pertobatan dia diisolasi dari teman-temannya. Perlakuan yang tidak baik, kekerasan fisik dan lain-lain. Lalu harga yang menurut Pak Aseng, harga itu mahal sekali. Padahal Pak Aseng sudah bertobat. Tapi harus Anda lalui. Boleh ceritakan beberapa bagian yang Pak Aseng ingat? Udah pasti keluarga hancur. Sebelum saya ditangkap ini sebetulnya saya sudah menyebarkan undangan ingin menikah dengan istri. Tapi itu semua gagal kan. Jadi gagal. Jadi mungkin keluarga istri juga malu ya. Karena mantunya ini penjahat. Ya tapi saya percaya itu harga yang harus saya bayar karena. Dari rentetan kejadian itu, menurut Pak Aseng bagian mana yang itu adalah harga yang termahal dari pertobatan Pak Aseng itu? Ada satu. Pada akhir 5 tahun setelah saya menjalani harusnya saya sudah pulang. Tapi karena ada tes urin, lagi itu ada tes urin untuk seluruh lapas di Indonesia. Saat itu saya baru pulang dari perayaan Natal 2010 kalau tidak salah di Lapas Batu saya. Dan di sana saya baru bersaksi di sana. Saya bilang di kesaksian saya katakan puji Tuhan tanggal 12 bulan 2 saya sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarga apabila Tuhan mengizinkan. Ternyata begitu pulang dari perayaan Natal itu kembali ke LP, di LP langsung belum masuk langsung dites urin. Karena saya berasa saya sudah 3 tahun tidak pakai narkoba, terus tidak merokok. Saya dengan PD-nya saya tes urin, jangankan tes urin, tes darah juga berani karena saya sudah berasa dimenangkan kan. Jadi begitu tes urin udah hasilnya biasanya langsung tahu, tapi saat itu dikasih waktu 2 minggu hasilnya. Itu nggak tahu kenapa lah ya istilahnya. Itu saya tidak tahu, tapi nyatanya hasilnya begitu keluar hasil itu saya dinyatakan positif memakai ganja. Aduh. Saya tanya, sempat goyang, saya sempat tanya, Tuhan apalagi ini Tuhan. Saya sampai bilang, Tuhan ini apalagi Tuhan. Tapi ya kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan. Tapi saya cuma punya satu keyakinan, rencana Tuhan pasti yang terbaik buat saya. Dan indah pada waktunya ya, wah dahsyat sekali. Oke, jadi puncaknya setelah kejadian ini, saya dari lapas besi, saya dioper ke lapas yang paling belakang di Pulau Nusa Kambangan, yang paling ujung. Di lapas itu saya harus tambah hukuman selama 2 tahun. Dan kondisi lapasnya apakah sama atau lebih mencekam atau lebih? Lapasnya lebih bagus, tempatnya lebih bersih, lebih bagus. Cuman bedanya lapas yang terakhir ini banyak sekali orang asing.
Dan banyak sekali orang-orang hukuman maksimal ya. Ya, sampai hukuman mati itu ya. Hukuman mati, hukuman seumur hidup. Padahal prediksinya perhitungannya harusnya Saya sudah pulang. bebas ya, sudah pulang. 2010. Tapi ternyata malah ditangguhkan 2 tahun lagi. Dan itu berarti Ditambah 2 tahun. harga yang dibayar makin Makin mahal. Iya. Dan kisahnya yang pasti akan lebih menginspirasi lagi kalau Sobat Pemenang tetap bersama kami bertiga karena kita akan terus melanjutkan ya. Tapi jangan lupa juga nih Ke, untuk Sobat Pemenang di rumah kita sudah mulai ada kalau Anda lihat di layar TV ada nomor-nomor telepon, ya itu bisa SMS juga ya di sana ya. Bisa SMS, bisa curhat, mungkin Anda bisa juga mengalami hal yang sama barangkali atau ada hal yang mungkin mirip dengan yang dialami oleh Pak Aseng atau Kak Aming. Layangkan saja pesan Anda atau telepon kami akan menanggapi dan meresponi dan tentu saja kami percaya pasti ada jalan keluar terbaik untuk Anda semua. Jadi tetaplah di Sang Pemenang karena acara ini akan menginspirasi Anda menjadi sang pemenang. Ya sobat, kembali bersama kami, saya Andi Otniel Dan Nikaya Sevin. dan juga Pak Aseng dalam acara Sang Pemenang ya. Kan kalau tidak ada perubahan nggak mungkin nih Pak Aseng ada di sini nih. Bisa ceritakan nggak Pak dari yang peristiwa yang setelah membawa lebih banyak, diberi divonis lebih lama, kapan dan di mana Pak Aseng mulai mengalami yang Turning namanya point ya, iya, mungkin. perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu gimana? Ceritakan. Di dalam karantina itu anak-anak Tuhan itu datang ke karantina, dia menanyakan siapa yang Nasrani, mereka mendata terus mereka membagikan sikat gigi, odol seperti itu. Sedangkan keluarga kita aja yang tahu ini saya nih anaknya, ya kan, ibu saya, kakak saya, mereka sekalipun tidak pernah mau datang ke tempat saya ditahan. Ya artinya tidak peduli apa yang terjadi, kebutuhannya apa. Iya. Sedangkan hamba-hamba Tuhan yang tidak kenal, dia tidak kenal dengan saya. Kenapa dia bisa punya kasih seperti itu gitu? Lalu Pak Aseng minta Alkitabnya dari anggota gereja ini Pak. Setelah saya minta Alkitab itu, saya bilang luar biasa berarti orang itu pengikut Tuhan Yesus kan? Setelah Pak Aseng mengetahui kebenaran firman Tuhan secara kontekstual ya, karena kan baca terus kan, artinya sudah tahu. Masih ada juga, tapi kan harga tetap dibayar tuh. Masa penghukuman tetap ada ya kan? Kalau tidak salah kita sempat bahas mengenai karantina dan isolasi. Boleh ceritakan lebih jelas lagi Pak Aseng? Jadi pada saat di dalam itu saya coba merubah tingkah laku yang biasanya, banyak sekali yang buruk lah katakanlah ya. Buruk-buruk. Saya tinggalkan gitu, saya coba nurut aja, maksudnya nurut aja, mulai belajar nurut aja, taat aja apa mau. Biasanya kan kalau saya dijahatin seperti itu, saya akan lebih jahat lagi. Tapi setelah saya banyak baca firman ini, bisa mengampuni. Ya, karena Tuhan bilang harus mengampuni ya kan? Kasihlah seperti mengasihi dirimu sendiri. Iya. Jadi dipraktekkan. Ya, saya praktekkan waktu kejadian saya dibilang masih positif menggunakan narkoba. Ketidakadilan, perlakuan tidak adil itu. Sampai sekarang juga masih bingung-bingung, kok bisa gitu ya? Kenapa baru sekarang saya mau kenal Tuhan gitu? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Setelah hancur, setelah babak belur baru mau. Dulu saya banyak uang karena bandar narkoba. Nggak mungkin kalau bandar narkoba nggak punya uang, bohong. Kalau dia bilang dia bandar tapi dia tidak punya uang, bohong. Saya setelah kenal Tuhan, saya tidak punya uang, tapi saya punya sukacita yang nggak habis-habis. Ini yang luar biasa. Iya kan? Itu yang nggak bisa dibeli. Iya, yang nggak bisa dibeli. Kalian punya duit banyak, nggak bisa beli tidur tenang. Iya toh? Damai sejahtera. Iya, damai sejahtera nggak bisa. Bisa beli kasur yang harganya juta-jutaan, tapi kan nggak bisa tidur tenang. Sekarang saya tidur tepat waktu. Wow, sehat. Iya, sehat, lebih sehat. Wow, benar-benar sikap seorang pemenang sekali ya. Iya. Nah, bila Anda ingin menjadi seorang pemenang juga tapi takut membayar harganya nih, misalnya Anda merupakan istri simpanan seorang pejabat tapi ingin bertobat, tapi takut juga kalau misalnya Anda bertobat jadi hidup miskin, atau mungkin Anda
seorang gangster. Nah, terus mau keluar dari komunitas yang mungkin sudah merugikan Anda tapi takut nih terintimidasi atau diteror. Jangan khawatir, betul nggak Andi? Ya, karena gini, untuk bisa melewati masa sulit butuh kekuatan. Harga yang mahal, konsekuensi itu sudah pasti ada. Kalau Pak Aseng bisa hadir pada hari ini untuk berbicara banyak dan menyampaikan bahwa sudah memenangkan banyak hal dan duduk sebagai sang pemenang, maka kami juga mengajak Anda semua untuk tetap menyaksikan program ini, tetap berhubungan dengan kami melalui SMS juga telepon, karena kami percaya satu segmen lagi Anda akan lahir sebagai sang pemenang. Tetap di acara ini. Kembali bersama kami di Sang Pemenang. Ayo Pak Aseng, sama-sama. 1, 2, 3. Sang Pemenang. Betul sekali. Ya. Walaupun mungkin saat ini sampai hari ini pembahasan kita yang sahabat saksikan menimbulkan kekhawatiran, juga adanya pertanyaan dan ketakutan, karena biasanya ada satu keputusan yang kita ambil, ya saya mau berhenti, saya mau bertobat, tapi kayaknya saya harus menanggung begitu besar, beresiko. Ya, perubahan materi, perubahan cara hidup, gaya hidup, itu satu ketakutan yang besar juga ya. Kadang-kadang kita tidak bisa terima. Nah, tetapi kalau kita bisa melewati itu semua, karena pada akhirnya apapun situasinya, kita tetap menanggung apapun itu resikonya. Bedanya adalah ketika kita bertobat, harga yang kita tanggung memang mahal, tetapi tidak semahal yang tidak bertobat. Ya, karena konsekuensinya itu tetaplah jauh lebih berat bagi mereka yang tidak berani mengambil keputusan untuk berhenti dari cara hidup yang lama, dari dosa yang mengikat, dari keterlibatan dengan pergaulan buruk ataupun narkoba dalam hal ini. Dan yang ini nggak kalah penting, datang pada Tuhan, karena Tuhan itu adalah sumber dari segalanya, dan firman Tuhan mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan karena Dialah yang memelihara kamu. Jadi tanpa Tuhan sudah pasti nggak mungkin deh kita punya kekuatan yang bisa membuat kita keluar dari setiap ikatan dosa, setiap permasalahan dan resiko yang kita hadapin. Itu nggak mungkin kalau misalnya nggak ada kekuatan dari Tuhan. Betul, God is all we need, God is all you need ya. Dan jika ada penderitaan di sana, Anda tidak perlu khawatir, sebab ada berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap proses yang Tuhan izinkan kita harus lalui, dan mungkin saja itu adalah suatu penderitaan. Firman Tuhan katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kalau saat ini Anda merasa begitu pahit, Anda merasa begitu getir, sekali lagi kami katakan bahwa ketika Tuhan izinkan hal tersebut harus kita lalui, saya percaya Pak Aseng mampu berdiri sebagai seorang pemenang, menegakkan kepala dan melangkah dengan pasti. Ketika menoleh ke belakang, saya yakin beliau seperti terbangun dari mimpi buruknya. Saya percaya saat ini adalah saat yang sudah Tuhan tunggu-tunggu untuk Anda ambil keputusan. Bangkit dari keterpurukanmu, bangun dari mimpi burukmu, sebab ada Tuhan yang akan menggendongmu. Bebannya mungkin belum langsung diangkat, tetapi ada kekuatan yang sudah Tuhan berikan, yang menurut itu jauh lebih berharga daripada apa yang kita cari dengan cara kita sendiri. Pastinya. Namun sayangnya acap kali kita sebagai manusia seringkali membatasi Tuhan yang melebihi segala akal pikiran kita, yang menciptakan kita. Kita sering ragu, benarkah Tuhan ada buat kita? Ketika kita mau mencoba mengenal Tuhan Yesus, benar nggak ini ada? Seperti apa pertemuan saya? Bagaimana saya bisa meyakinkan bahwa Tuhan menerima saya? Padahal firman Tuhan jelas berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya Tuhan kadang bisa dikecap, dirasa, dinikmati, didengar, bahkan mungkin dilihat jika Dia berkenan untuk kita melihat Dia. Artinya Tuhan itu tidak terbatas, kasih-Nya pun tidak terbatas bagi setiap orang. Untuk itu ketika Pak Aseng berdiri dan duduk bersama dengan kami di sini sebagai seorang pribadi yang baru, bukan karena kekuatannya Pak Aseng semata, dari pertobatannya atau keputusannya berhenti semata, tetapi firman Tuhan sudah menjamin sesungguhnya barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Mengapa? Yang lama sudah berlalu,
dan yang baru sudah datang. Inilah warranty yang kekal yang Tuhan sudah berikan. Legitimasi yang saya rasa sangat sempurna sebab Tuhan kita kasihnya sangat sempurna. Dan untuk hotline yang ada di layar televisi Anda masih kita buka ya Nika ya. SMS, telepon, apapun itu. Komentar ataupun pertanyaan akan kami layani. Nah, sobat pemenang, namun tentu saja harapan kami Anda tetap menjadi pemenang dalam segala hal. Dan apapun yang Anda lalui, nantikan terus topik-topik kemenangan yang akan disediakan oleh tim kreatif kami. Karena kami percaya ketika kami menang, Anda pun sudah pasti menang. Sampai jumpa di topik kemenangan selanjutnya. Saya Andi Otniel. Dan Nika Yosefin. Terima kasih untuk menyaksikan acara Sang Pemenang. Sampai jumpa.